Selama berabad-abad, Ladino adalah bahasa utama yang digunakan oleh orang Yahudi di semenanjung Iberia dan bahkan tetap digunakan setelah Inkuisisi serta pengasingan terus-menerus orang Yahudi Sephardim ke seluruh dunia. Namun seperti Yiddish, bahasa Judeo-Spanyol yang unik ini perlahan-lahan mulai menghilang. Tapi seorang musisi Israel membuatnya keren lagi. Dengarkanlah. Dan sekarang bersama kita di studio adalah penyanyi Ladino Renee Benjamin. Halo dan selamat datang. Suaramu sangat besar untuk tubuh sekecil ini. Bagaimana kamu mendapatkan suara seperti itu dan nada-nada tinggi tersebut? Banyak latihan dan banyak latihan, tapi terima kasih. Banyak sekali. Saya benar-benar senang berada di sini. Terima kasih. Jadi bagaimana, maksud saya, pertama-tama Ladino, saya sudah banyak melakukan wawancara dan membuat liputan tentang periode sejarah ini. Maksud saya, Ladino memang benar-benar bahasa yang indah, dan saya tahu seperti lagu Nina Bobo dan banyak lagi. Apakah kamu tumbuh besar mendengar soal ini, misalnya dari nenekmu? Saya mendengarnya sebagian besar dari sinagoga. Saya benar-benar sangat religius, dan saya mempelajarinya bersama Yitzhak Levi. Saya mempelajarinya untuk musiknya. Saya mempelajarinya untuk musik, untuk sinagoga, dan inilah yang menggerakkan saya. Saya merasa jiwa saya ada di sana. Wow, dan berapa umurmu saat kamu menyadari kamu punya hubungan itu? Apakah kamu masih anak-anak? Saya rasa begitu. Semua orang yang mengenal saya sejak saya masih sangat kecil selalu bilang bahwa saya punya jiwa yang tua. Saya sangat suka sejarah, saya sangat suka budaya dan bahasa. Saya bisa berbicara 3 bahasa. Dan ya, saya pikir begitu. Ya, tidak ada kebetulan kamu tahu dan sekarang kamu di sini. Jadi untuk memulai, kamu tahu mempersiapkan karir menyanyimu. Apakah kamu harus belajar bahasa Ladino atau kamu tahu mempelajari beberapa lagu klasik dulu yang telah bertahan selama beberapa generasi? Pertama-tama, aku punya kesempatan istimewa untuk belajar bersama Yasmin Levi. Aku tidak perlu menjelaskan siapa dia, tapi dia adalah wanita paling berbakat yang aku kenal. Aku belajar lagu-lagu tradisional bersama dia, dan melalui lagu-lagu itu aku belajar bahasanya. Dan juga melalui bahasa Spanyolku, karena aku juga belajar bahasa Spanyol, jadi semuanya saling terhubung. Dan sekarang di tahun ini, aku benar-benar berusaha, aku benar-benar mencoba belajar dengan orang-orang yang berbicara Ladino, yang usianya jauh lebih tua dariku, tapi mereka mengajariku, aku membawakan mereka lagu-lagu yang mereka suka. Jadi kami melakukan hal seperti itu. Ya, memang sedih melihat betapa banyak kamu tahu seperti yang aku bilang sebelumnya, seperti dengan bahasa Yiddish itu sudah menghilang. Tapi aku melihat juga seperti dari Turki, kamu tahu ada perempuan-perempuan tua yang cucu-cucunya mulai membuat halaman Instagram untuk berbicara bahasa itu. Kamu tahu, jelaskan apa yang membuat bahasa itu begitu indah bagimu dan orang lain. Menurutku, bahasa Ladino itu sangat kuat. Bahasa Ladino menceritakan tentang orang Yahudi yang diusir dari Spanyol. Bahasa itu menyimpan banyak rasa sakit dan penderitaan, dan perasaan bahwa kamu tidak merasa menjadi bagian dari tempat di mana kamu berada, dan kamu dikhianati. Itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan menurutku, bahkan orang-orang seumuranku bisa terhubung dengan itu, dan bisa terhubung dengan lagu-lagunya, dan bisa terhubung dengan bahasanya. Jadi, ya, aku pikir begitu. Jadi karena kamu masih muda dan melakukan ini, jelaskan kenapa ini jadi hal yang baik sekarang. Karena kita punya alat seperti media sosial untuk mulai menjangkau lebih banyak orang di luar lingkungan terdekatmu di rumah. Inilah yang benar-benar aku coba lakukan untuk menjaga, untuk tetap menjaga. Aku tahu mungkin dalam 20 tahun aku tidak tahu, seperti bahasa Ladino sebagai sebuah bahasa, dia akan hilang dari dunia ini, sayangnya. Tapi aku tahu bahwa lagu, budaya, cerita-cerita ini semuanya akan tetap ada. Aku tahu semuanya akan tetap ada. Seperti orang-orang masih menari, orang-orang masih bernyanyi di Ocarina dan Abba Maramabino dan semua lagu itu, mereka tahu, mereka mengetahuinya, mereka tahu itu dari sinagoga.
Tapi aku tahu bahwa bahasa itu akan berhenti digunakan. Jadi aku benar-benar berusaha menghubungkan orang-orang seumuranku dengan lagu-lagu dan budaya itu. Karena semua orang tahu rasanya patah hati. Dan semua orang tahu penderitaan dan rasa sakitnya. Tapi bahkan hal-hal yang membahagiakan, menurutku semua orang bisa terhubung dengan itu, dan itu sangat kuat dan penuh gairah. Dan aku sangat bersemangat tentang itu. Jadi dalam kata-kata yang membicarakan tentang, Maksudku, aku rasa ketika orang-orang mendengar keindahannya, mereka akan langsung terhubung tanpa harus mengatakan, ini Ladino dan apa ini? Ini tentang jiwa ya, kamu mungkin akan merasakannya. musik hanya untuk merasakannya. Iya. Hanya untuk memikirkan apa yang didorongnya dalam diri mereka. Ya. Indah sekali. Teruskan kerja bagusmu dan terima kasih sudah terus maju dan mengejar passionmu. Kamu benar-benar inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan itu saja untuk episode Jewish World Weekly minggu ini. Kamu bisa mengunjungi situs web i24 News English, saluran YouTube. Tentu saja kamu juga bisa mengikuti platform media sosial kami untuk menyaksikan episode ini maupun episode sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Emily Francis dan adios dari Tel Aviv.